Kita sekarang menuju ke Asia Timur. Dalam Perang Pembuka menjelang Perang Dunia Kedua, Perang Tiongkok-Jepang Kedua merupakan perang yang nantinya akan menjadi perang terbesar di Asia yang sebagiannya masuk dalam Perang Dunia Kedua. Selama periode ini Jepang muncul sebagai kekuatan militer paling kuat di regional Asia dan mengalahkan dan menandingi kekuatan Eropa. Ambisi ekspansionisme Jepang dengan menganeksasi semenanjung Korea tahun 1910 dan kebutuhan bahan baku untuk mesin perang militer Jepang di Manchuria yang tanpa batas. Dalam perkembangannya Uni Soviet muncul sebagai saingan potensial Jepang di Manchuria. Apalagi setelah kemenangan Uni Soviet atas Tiongkok dalam Perang tahun 1929. Di Tiongkok telah terjadi perubahan besar dengan berakhir dan runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, yang merubah Tiongkok menjadi republik. Namun Republik Tiongkok jatuh dalam kekacauan karena kewibawaan pemerintah pusat di Nanking dirongrong oleh banyaknya faksi militer di berbagai daerah di Tiongkok dengan panglimanya masing-masing yang melahirkan era Panglima Perang di Tiongkok. Era Panglima Perang di Tiongkok berlangsung dari tahun 1916 sampai tahun 1928 yang diakhiri dan disatukan oleh faksi nasionalis Kuomintang, yang juga memerangi faksi komunis Tiongkok yaitu Front Persatuan. Keadaan ekonomi Tiongkok yang parah seusai era Panglima Perang, membuat faksi nasionalis menasionalisasi jalur kereta api di Manchuria Timur yang menguntungkan menjadi sepenuhnya milik Tiongkok. Yang membuat marah Uni Soviet. Jalur kereta api ini merupakan milik bersama Rusia dulunya sekarang Uni Soviet dan Tiongkok sejak zaman dinasti Qing, yang merupakan jalur suplai penting Soviet. Soviet mengalahkan Tiongkok dengan mudah dalam perang ini pada tahun 1929, hal ini diperhatikan oleh Jepang. Performa militer tentara merah Soviet juga mengejutkan Jepang dan menyadari bahwa lambat laun pengaruh Uni Soviet akan menguat di Manchuria. Oleh karena itu Jepang bersiap menduduki Manchuria. Pada tahun 1930 Tiongkok kembali jatuh ke dalam perang saudara antara Partai Nasionalis Kuomintang dengan sekutunya di utara dan Partai Komunis Tiongkok, yang langsung dimanfaatkan Jepang. Pada September tahun 1931 dalam insiden Mukden yang direkayasa oleh Jepang sebagai alasan untuk menduduki Manchuria. Setelah bertempur selama 5 bulan, Jepang memukul mundur pasukan Tiongkok keluar dari Manchuria. Jepang memasuki Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo pada tahun 1932 dan melantik kaisar terakhir dinasti Qing Puyi sebagai pemimpinnya. Serangan Jepang ini dikecam oleh beberapa negara. Tiongkok meminta pertolongan ke Liga Bangsa-Bangsa, yang memberikan sanksi ekonomi ke Jepang, namun Jepang tidak bergeming. Pada tahun 1933 Jepang menduduki Mongolia Dalam yang dikuasai Tiongkok dan menjadikannya negara bagian Manchukuo, yang mengakibatkan terciptanya zona demilitarisasi yang membentang 100 km dari ujung selatan tembok besar, yang merugikan teritorial Tiongkok. Dan pada tahun 1935 wilayah Tiongkok Utara sepenuhnya telah dikuasai Jepang, yang mendirikan Dewan Otonomi Hebei Timur yang didukung Jepang. Pada tahun 1937 invasi skala besar Jepang ke Tiongkok dimulai dengan insiden jembatan Marco Polo yang direkayasa oleh Jepang. Pasukan Jepang merebut Beijing dan pelabuhan Tianjin Agustus tahun 1937. Pasukan Jepang melanjutkan menuju Shanghai. Dalam pertempuran Shanghai yang disebut sebagai Stalingradnya Asia, pertempuran kota yang brutal, serangan kimia oleh Jepang dan serangan udara yang intens didukung pendaratan amfibi di pesisir Tiongkok oleh marinir Jepang untuk mengapit Shanghai dari utara dan selatan. Pertempuran Shanghai berlangsung selama 3 bulan lebih dari Agustus sampai November tahun 1937 yang menimbulkan korban besar bagi pasukan Jepang dan Tiongkok. Kemampuan bertahan militer Tiongkok mengejutkan Jepang. Tiongkok mempertahankan mati-matian Shanghai bertujuan menarik kekuatan internasional untuk turut serta membantu Tiongkok melawan Jepang. Namun hal itu tidak terjadi, kekuatan internasional memandang Jepang akan mudah mengalahkan Tiongkok, yang mengakibatkan pasukan terbaik dan terlatih kaum nasionalis Kuomintang Tiongkok menyusut tinggal 30%. Pasukan Tiongkok terpaksa mundur ke Nanjing atau Nanking ibu kota Tiongkok saat itu, yang merupakan pusat kaum nasionalis Kuomintang. Pada Desember tahun 1937 Jepang merebut Nanking setelah melalui pertempuran berdarah. Hal ini memicu pembantaian brutal warga sipil Nanking oleh pasukan Jepang, yang merupakan kefrustasian pasukan Jepang karena kuatnya perlawanan Tiongkok dan korban besar prajurit Jepang.
Pasukan Tiongkok mundur ke Chongqing dan mendirikan ibu kota baru kaum nasionalis di sana. Pada tahun 1938 pasukan Jepang memburu pasukan Tiongkok yang mundur dari Nanking ke arah Jiangsu, dalam pertempuran kota di Taizerhuang, untuk pertama kalinya pasukan Jepang dikalahkan. Yang mencoreng reputasi tak terkalahkan pasukan Jepang. Pada bulan Juni tahun 1938, untuk mencari kemenangan menentukan, Jepang mengerahkan pasukan untuk merebut Wuhan, kota terbesar ketiga Tiongkok, daerah strategis di Tiongkok Tengah dan penghubung ke pedalaman Tiongkok serta wilayah Guangzhou yang merupakan jalur bantuan asing dan relawan. Wuhan juga basis penting kaum nasionalis Kuomintang Tiongkok. Pertempuran Wuhan berlangsung selama 4 bulan, pertempuran besar setelah pertempuran Shanghai, yang melibatkan sampai 1.500.000 prajurit kedua belah pihak. Jepang merebut Wuhan dan Guangzhou pada Oktober tahun 1938, merupakan kemenangan mahal bagi Jepang dengan korban besar prajuritnya. Pasukan nasionalis mundur ke Chongqing, ibu kota baru kaum nasionalis di daerah pegunungan. Setelah merebut Wuhan, pasukan Jepang maju jauh ke dalam wilayah pedalaman Tiongkok dan diserang oleh pasukan komunis Tiongkok yang bergerilya. Yang menyulitkan pasukan Jepang. Jepang mulai kelelahan dalam perangnya di daratan Tiongkok. Luasnya wilayah Tiongkok sangat menguras sumber daya militer Jepang. Tiongkok tidak mau menyerah sedikitpun walaupun kota-kota penting seperti Beijing, Tianjin, Shanghai, Wuhan, Guangzhou, Cina Utara dan Selatan nyaris hampir di tangan Jepang. Pada tahun 1939 arah pertempuran berpihak ke Tiongkok dalam serangkaian kemenangan kecil di pedalaman dan bersatunya nasionalis Kuomintang dan komunis untuk melawan Jepang. Tiongkok mengubah taktik konvensional yang tidak mungkin menang melawan pasukan Jepang yang terlatih dengan perlengkapan modern. Dengan taktik gerilya dan bumi hangus yang akan mengikat pasukan darat Jepang di Tiongkok dalam jumlah besar. Yang tidak bisa dibawa ke dalam perang selanjutnya di Asia Tenggara dan Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Perang Tiongkok-Jepang Kedua pada tahun 1939 akan menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua.